Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumil kiamat akan menjadi pemimpin bagi seluruh umat, umat yang dimana akan terdiri baris terdepan yang akan memegang benderanya Nabi Muhammad SAW. Umat yang mana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Dalam kitab Nasahul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya Nabi Allah Adam pernah berkata, aku iri kepada umatnya Muhammad, aku iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 macam kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak pernah Allah berikan kepadaku, kata Nabi Allah Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Adam, kepada umat Nabi Muhammad 4 kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi Adam. Ikhwat wa akhwat yang berada di mana saja. Yang pertama kata Nabi Allah Adam apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak berada di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umatnya Muhammad, mereka bertaubat dimanapun tempatnya, Allah terima taubat mereka. Ketahuilah wahai ikhwat dan akhwat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Allah Adam ke India di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Basrah, Iblis Allah turunkan di Jeddah. Selama 450 tahun lamanya Nabi Allah Adam bertaubat, taubat beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau ada di kota Mekah, baru taubat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun karena ada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertainya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, ya Rabbil haqqi Muhammad, ya Rabb, demi haknya Muhammad, demi kehormatan Muhammad, demi keagungan Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, terimalah taubatku ya Allah, kata Nabi Allah Adam. Lalu apa kata Allah? Wa qala ta'ala, kaifa arafta ya Adam walaula mahladahu, kata Allah. Bagaimana engkau bisa melihat wujudnya Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujudnya? Ya Allah, sesungguhnya ketika engkau tiup rohku, aku melihat ke atas, aku melihat di tiang-tiang aras, di tiang-tiang surga, aku melihat tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disitulah aku mengetahuinya. Tidak mungkin seorang makhluk engkau samakan namamu dengan namanya, kecuali makhluk itu makhluk yang engkau paling cintai ya Allah. Lalu apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, betul apa yang kau katakan itu. Apabila engkau membawa nama Muhammad dalam pertaubatanmu, niscaya aku terima taubatmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walalla Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan kuciptakan engkau wahai Adam, kata Allah. Nabi Allah Adam diterima taubat beliau ketika beliau ada di kota Mekah saja, tidak di kota yang lain. Tapi umatnya Muhammad, kata Nabi Adam, mereka dimanapun bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatan nasuha, taubatan menyesali perbuatan, tidak mengulangi dosa tersebut, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama yang membuat Nabi Allah Adam iri kepada kita, yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi Allah Adam, tetapi Allah berikan kepada kita. Yang kedua apa kata Nabi Allah Adam? Yang kedua, saya berbuat salah. Satu kali saya berbuat salah, Allah pisahkan saya dengan istri saya, si Hawa. Tapi umatnya Muhammad, mereka berbuat salah beribu-ribu kali, bahkan beratus-ratus kali, beribu-ribu kali mereka berbuat salah.
Allah tidak pisahkan mereka dengan istri dan anak-anaknya. Tapi saya berbuat salah, saya hanya satu kali berbuat salah, memakan buah huldi. Tapi Allah murka, karena Allah murka kepada saya, kata Nabi Allah Adam, lalu Allah murka, Allah pisahkan saya dengan istri saya Hawa. Padahal umatnya Muhammad apa? Pagi, siang, sore, malam mereka berbuat maksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ikhwat wa akhwat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi Allah Adam apa? Ketika saya berbuat salah dalam keadaan tertutup, dalam keadaan berpakaian, kata Nabi Allah Adam. Karena Allah murka, Allah lepaskan pakaian saya tersebut. Tapi bagi umatnya Muhammad apa? Mereka berbuat salah, berbuat maksiat dengan keadaan telanjang, terbuka auratnya. Tapi karena Allah kasihan kepada mereka, ya Allah kasih kepada mereka tutupan aurat. Jadi tertutuplah mereka auratnya. Itu yang membuat aku iri, kata Nabi Allah Adam. Aku berbuat salah dalam keadaan tertutup aurat, Allah murka, Allah lepas pakaianku. Tapi bagi umatnya Muhammad, mereka membuka aurat, tapi Allah tetap kasih pada mereka pakaian. Itu yang membuat aku iri, kata Nabi Allah Adam. Yang keempat apa? Yang keempat, kata Nabi Allah Adam, ketika aku berada di surga, aku berbuat kesalahan dalam satu kesalahan saja, hanya memakan buah huldi. Allah murka, Allah pisahkan aku dengan istriku, dan Allah keluarkan aku dari surga. Aku berbuat salah di surga, Allah keluarkan aku ke dunia, sehingga aku berada di dunia. Tapi umatnya Muhammad apa, kata Nabi Allah Adam? Umatnya Muhammad kebalik. Umatnya Muhammad mereka berbuat salah di dunia. Apabila mereka bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah, matinya husnul khatimah, maka akan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Itu bedanya aku dengan umatnya Muhammad. Sungguh aku ingin menjadi umatnya Muhammad, kata Nabi Allah Adam. Ikhwat wa akhwat yang berada di mana saja. Maka dari itu wajiblah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum min adzabil sadid. Sesungguhnya apabila engkau mensyukuri nikmatku akan kutambah nikmatku, kata Allah. Tapi apabila engkau kufur akan nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah. Maka dari itu senantiasalah kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mensyukuri, karena yang empat kemuliaan tersebut adalah termasuk kemuliaan, termasuk bagi kita adalah suatu nikmat. Mungkin cukup sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.